Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat tahun baru 2025. Untuk kita semua di tahun yang baru ini, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam setiap apa yang kita lakukan dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan di IPC, khususnya di IPC Kingsford hari ini, di ibadah pertama tahun 2025. Dan senang sekali bisa berjumpa kembali dengan jemaat sekalian, dan salam dari saya, dari keluarga bagi jemaat IPC, dan semoga muka saya ini ya tetap masih dikenali walaupun sudah bertambah usia. Dulu waktu sini pertama kali nikah 2015 sama dengan Alvita, terus ya setiap tahun datang ke sini untuk Natal, dan ya kadang kelihatan kadang enggak gitu ya, jadi ini mulai bertambah umur, jadi semoga masih bisa dikenali. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Dustin Cendikiawan. Saya adalah suami dari Alvita tadi dan juga anak mantu dari Pendeta Johnny Stephen yang melayani di tempat ini. Dan hari ini Pak Johnny dan juga istri sedang cuti ya untuk beberapa hari ke depan ke luar negeri untuk berlibur dan juga melayani di sana. Sekarang saya dan Alvita dan bersama dua anak kami, yang besar namanya Adelaine, yang kecil namanya Darlin. Kami sudah tinggal di Brisbane selama 6 tahun. Jadi di sana saya sambil melayani di gereja dan juga sambil sekolah lanjut lagi di sana. Jadi salam kenal dan salam jumpa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam tahun yang baru ini saya percaya kita semua memiliki resolusi di dalam hidup untuk kita jalani di tahun 2025. Contohnya kita memiliki resolusi untuk pastinya hampir setiap kita mau hidup sehat ya, termasuk saya ini mau hidup sehat juga, mau kelihatan lebih slimmer lagi, bukan sekedar slimmer tapi yang penting sehat gitu ya. Dan atau resolusi-resolusi lainnya yang lain gitu, seperti pergi jalan-jalan kah ke luar negeri untuk menabung lebih banyak, atau membeli investasi properti di tempat lain, atau membuka bisnis baru di tempat lain, atau hal lainnya gitu ya. Dan resolusi-resolusi yang sudah kita buat, saya percaya itu juga baik, kita juga sudah pikirkan dan tidak salah gitu. Tapi resolusi-resolusi itu dapat menjadi tidak tepat kalau itu hanya untuk kepuasan atau kepentingan pribadi kita dan bukan menjadi kepentingan Tuhan. Resolusi itu artinya sebuah komitmen kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi bisa dalam jangka waktu tertentu atau kita lakukan seumur hidup. Jadi resolusi itu bersifat kontinuitas atau bersifat kelanjutan gitu ya. Lalu bagi kita, resolusi seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Dan saya percaya resolusi yang menjadi kehendak Tuhan adalah resolusi untuk semakin serupa dengan Kristus. Sebagai orang Kristen kita harus mengalami pertumbuhan di dalam keserupaan dengan Kristus. Pertumbuhan itu harus terjadi seumur hidup kita, bukan satu momen tertentu saja, tapi seumur hidup kita harus mengalami pertumbuhan itu. Bukan dalam periode atau jangka waktu tertentu saja, tapi kita melakukan seumur hidup kita dengan konsisten. Jadi pertumbuhan yang kita alami itu pasti memberikan dampak perubahan hidup yang baik. Dampak yang baik itu dapat kita rasakan buat kita pribadi, bisa menjadi buah yang manis dan nyata dalam hidup berkomunitas kita, baik di dalam keluarga, baik dalam gereja, ataupun di dalam masyarakat kita. Dan pertanyaan hari ini, apakah kita mau mempunyai resolusi seumur hidup atau lifetime resolution untuk hidup meneladani Kristus? Apakah kita benar-benar mau berpikir dengan matang-matang dan serius untuk meneladani Kristus di dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, mulai perenungan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk merefleksikan hidup kita berdasarkan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 yang sudah kita baca. Surat Filipi ini ditulis oleh Paulus saat ia berada dalam penjara karena kesaksiannya tentang Kristus. Paulus di dalam keadaan yang sulit dan menderita dalam penjara. Walaupun di dalam keadaan yang demikian, hatinya tetap dipenuhi dengan sukacita. Bukan hanya sekedar sukacita, tapi juga kasih dengan melayani orang lain dan mau tetap memberikan nasihat
bagi gereja di Filipi. Jika Bapak Ibu Saudara baca di bagian sebelumnya di pasal 1 gitu ya, nanti bisa lihat di rumah. Paulus memberikan nasihat untuk tetap berjuang, tetap teguh di dalam iman dengan serangan eksternal kepada gereja seperti persekusi atau pemerintahan Romawi gitu ya. Dan di Filipi pasal 2 Paulus menyadari bukan hanya ada serangan eksternal dari pemerintahan Romawi, tapi juga ada serangan internal dari gereja. Paulus sadar bahwa ada benih perpecahan dalam gereja Filipi yang tidak boleh bertumbuh subur dan harus segera dimatikan. Paulus paham betul bahwa gereja rentan sekali dengan isu perpecahan gereja atau jemaat. Salah satu contohnya dalam Filipi 4 ayat 2 sampai dengan 3. Di situ dicatat Euodia dan Sintike terdapat permasalahan dan mereka dinasihati untuk apa? Untuk sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gereja Filipi ini dikenal sebagai gereja yang sebenarnya cukup kuat, cukup sehat gitu ya. Tapi tetap ada permasalahan di dalamnya. Gereja tidak selalu berhadapan dengan serangan eksternal. Tadi yang sudah saya contohkan seperti persekusi. Tapi juga sebagai tubuh Kristus, serangan juga datang dari internal gereja. Seberapa sehat, seberapa kuat, seberapa besar gereja, permasalahan tetap dapat terjadi. Kerinduan Paulus itu adalah melihat adanya kesatuan jemaat Allah di dalam gereja. Saya rasa dengan pengalaman Bapak Ibu Saudara selama menjadi orang Kristen sudah cukup banyak tahu gitu ya, bagaimana beberapa gereja di luar sana baik di Indonesia ataupun di Australia harus mengalami masalah perpecahan di dalam gerejanya sendiri. Dan sebab itu saya percaya nasihat Paulus itu masih sangat relevan dengan dunia hari ini, dan Paulus mau gereja itu bersatu dengan cara apa? Dengan cara meneladani Kristus. Paulus mau gereja menjadi komunitas yang meneladani Kristus. Bapak Saudara, apa artinya meneladani Kristus? Dalam ayat kelima, Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Meneladani Kristus sama dengan menjadi sama seperti Kristus di dalam pikiran, di dalam perasaan, dan juga tindakan. Artinya kita mau berpikir seperti Kristus. Kita mau punya perasaan-perasaan seperti Kristus. Dengan pikiran dan perasaan itu kita dibentuk untuk bertindak seperti Kristus. Kita meneladani seluruh aspek dari hidup Kristus. Gambaran Kristus masa hidupnya di dunia menjadi referensi kita dalam kita berpikir, dalam kita merasa, dalam kita bertindak. Sederhananya menjadikan Kristus sebagai the way of life dan juga our role model, sebagai role model kita. Bapak Ibu Saudara, tujuan kita meneladani Kristus agar kita semakin serupa dengan Kristus, menjaga kesatuan gereja dan menjadi kesaksian bagi dunia. Ketika hidup kita masing-masing semakin serupa dengan Kristus, kita masing-masing akan mengutamakan kesatuan gereja di atas kepentingan pribadi kita. Dan pasti kehadiran gereja yang bersatu, yang masing-masing jemaatnya serupa dengan Kristus, itu pasti akan menjadi terang dan menjadi kesaksian bagi orang di luar sana, yang membuat mereka bertanya-tanya, yang membuat mereka terheran dan ingin merasakan kehidupan bergereja yang hangat, kehidupan bergereja yang saling mengasihi, kehidupan gereja yang bisa saling melayani. Dan sekarang kita perlu menelisik lebih dalam lagi. Teladan apa yang perlu kita tiru dari Kristus berdasarkan firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah rendah hati seperti Kristus, humble like Christ. Bapak Ibu Saudara, penyebab pertama perpecahan jemaat Filipi adalah kesombongan atau tinggi hati. Jika kita melihat di dalam ayat ketiga gitu ya, Paulus menasihati jemaat Filipi untuk tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Mencari kepentingan sendiri dan pujian bagi diri sendiri memiliki arti menilai tinggi diri kita sendiri dan merasa diri kita itu lebih penting daripada orang lain. Kata sederhananya mungkin sombong gitu ya.
Orang demikian ingin dipuji karena jasa dan pencapaiannya yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan mereka, kesuksesan mereka, nama baik mereka. Bagi orang sombong, keutuhan komunitas itu bukan prioritasnya. Tapi yang penting, orang sombong ini disenangkan dan terus-menerus jadi pusat perhatian. Oleh sebab itu Paulus meminta jemaat untuk apa? Untuk rendah hati seperti Kristus. Mengapa Paulus menyatakan bahwa Kristus itu rendah hati? Jika kita lihat dalam ayat ke-6 sampai dengan ke-8, gitu ya. Saya bacakan sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, penggunaan kata di pengosongan diri ini gitu ya, ingin menunjukkan bahwa itu menggunakan istilah kenosis gitunya, artinya gitu ya. Artinya Kristus punya kekuatan, Kristus punya kemampuan, Kristus punya status, tapi Tuhan Yesus tidak memakai itu semua. Tuhan Yesus secara sukarela itu tidak menggunakan itu semua atau merasa entitled atau berhak untuk itu semua. Jadi peristiwa inkarnasi dari Tuhan menjadi manusia itu menjadi teladan kerendah hatian dari Tuhan Yesus. Contoh sederhananya begini ya, walaupun penggambarannya tidak sempurna gitu. Ketika saya berbicara kepada anak saya misalnya begitu, saya akan berusaha menggunakan bahasa atau kata-kata yang sesederhana mungkin supaya mereka bisa memahami. Jadi misalkan ini mereka lagi main kepak begitu ya, lagi main ke playground di mana gitu. Terus habis main pasti kan kotor ya, pegang ini itu kan. Jadi saya bilang, ayo habis main cuci tangan dulu, banyak germs loh, nanti kamu bisa sakit. Germs itu kuman gitu ya. Terus anak saya nanya, germs itu apa? Kuman itu apa? Gitu ya. Terus saya jelaskan dengan penjelasan begini. Germs atau kuman itu, ini saya juga baca nih ya, kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini berukuran sangat kecil dan mikroskopik. Coba anak sekecil, misalkan anak paling kecil saya nih dijelaskan dengan bahasa seperti itu, kan nggak mungkin paham gitu ya. Agak sulit untuk bisa dimengerti. Kalau ngerti berarti bacaannya tuh National Geographic kali ya, atau buku-buku IPA dari high school gitu ya. Apa yang saya jelaskan akan saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana gitu ya. Jadi germs itu ada sesuatu yang kecil banget gitu ya, yang nggak bisa dilihat oleh mata, yang ada di tangan kita ini, dia suka ngumpet di tangan gitu ya. Jadi harus cuci tangan sebelum main, sesudah main supaya nggak sakit gitu. Jadi lebih bisa dimengerti walaupun perlu ada penjelasan lebih lanjut gitu. Jadi kira-kira pengosongan diri itu seperti demikian gitu ya. Kita tahu kita punya pemahaman tentang germs atau kuman itu kompleks. Kita mungkin bisa menjelaskan lebih kompleks kepada orang yang lebih dewasa. Tapi ketika kita memakai pengetahuan itu menjelaskan pada anak-anak, tentu nggak akan bisa connect, nggak akan bisa nyambung gitu ya. Kita menggunakan cara yang lain agar bisa dipahami dan bisa diterima oleh anak. Jadi Kristus memilih secara sukarela untuk mengosongkan dirinya menjadi manusia agar kita itu dapat mengenal Dia, dapat tahu tentang Dia. Ia tidak lahir ke dalam dunia sebagai raja atau orang besar. Bisa saja Kristus memilih peran itu. Tapi secara sukarela mengambil rupa seorang hamba yang dipandang rendah atau orang kecil. Kristus datang ke dunia dari tahtanya di surga untuk menunjukkan His selfless love. Cintanya yang tidak egois, kasihnya yang enggak egois. Kristus menunjukkan the way of life to live. Jalan bagaimana kita hidup. Dia bisa memiliki haknya, dia bisa memiliki jabatannya, dia bisa memiliki keuntungannya sebagai Tuhan, tapi ia memilih untuk menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Bapak Ibu Saudara, menurut John Stott di dalam hidup orang Kristen ketika menjalani hidupnya,
The pride is always our greatest enemy, and the humility is our greatest friend. Kesombongan adalah musuh terbesar kita, dan rendah hati adalah sahabat terbaik kita. Kesombongan akan selalu merusak diri kita dan komunitas kita, tapi rendah hati akan selalu membangun diri kita dan komunitas kita. Jadi mari sama-sama kita kembali mengintrospeksi diri kita di dalam menjalani tahun 2025 ini. Apakah kita mau menjadi pribadi, menjadi orang yang rendah hati seperti Kristus? Bapak Saudara, yang kedua adalah melayani seperti Kristus. Penyebab kedua perpecahan dalam gereja Filipi itu adalah egois. Jadi tantangan utama dari kesatuan gereja itu bukanlah sekedar perbedaan pendapat, tetapi yang lebih utama, yang lebih sentral itu adalah egois, self-centeredness, selfish gitu ya. Paulus menasihati dalam ayat keempat untuk jangan menganggap diri lebih utama dari orang lain. Dan jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi Paulus mengingatkan jangan merasa diri itu lebih penting. Jangan merasa kita harus selalu dihormati. Jangan merasa kita harus dihargai. Jadi perhatikan kata juga gitu ya dalam ayat ini. Jadi Paulus itu sebenarnya tidak mengabaikan kepentingan diri sendiri. Paulus paham setiap orang memiliki kepentingan, setiap orang mempunyai kebutuhannya masing-masing. Tapi bukan berarti ia harus selalu diperhatikan kepentingannya dan dipenuhi kebutuhannya. Jika jemaat semua berpikir hidup mereka lebih penting, maka tidak ada orang yang melayani. Egois menghalangi jemaat untuk melayani orang lain. Bapak Saudara, Paulus ingin jemaat Filipi itu berbeda dari orang yang tidak percaya, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mementingkan kesuksesan diri sendiri. Di dalam Kristus, egois tidak mendapat tempat. Sebaliknya sebagai umat Allah, kita mau melayani seperti Kristus. Yesus melayani kita secara sukarela menjadi hamba. Bukan sekadar menjadi hamba, tapi seperti kita baca tadi, dia taat sampai mati di kayu salib. Yesus melayani kita dengan memberi dirinya sebagai kurban keselamatan bagi kita. Ia tidak mengeksploitasi statusnya sebagai Tuhan, tetapi diwujudkan dengan kasih-Nya dalam pelayanannya kepada kita. Ia mati untuk kepentingan kita agar kita diselamatkan oleh-Nya dan kita bisa menerima anugerah-Nya. Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak orang ingin mendominasi orang lain, menguasai orang lain, supaya orang itu ada di bawah kontrol kita. Hidup yang berbicara tentang diri kita sendiri, mengontrol orang supaya mengikuti kemauan kita, mengontrol orang supaya mengikuti kepentingan kita. Tapi inkarnasi Yesus merepresentasikan antitesis dari dorongan manusia untuk mendominasi. Walaupun ia memiliki akses dengan segala hak dan kuasa, Yesus melihatnya sebagai kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk taat kepada Allah Bapa. Dia menunjukkan hidup yang memberi dan bukan hidup yang menerima. Bukan mendominasi, tapi ketaatan kepada Allah Bapa. Bukan dilayani, tetapi melayani. Seperti dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oleh sebab itu jika kita lihat di dalam ayat bagian terakhir ayat 9 sampai dengan 11, gitu ya, saya tidak akan mengupas lebih lanjut, tapi di situ menunjukkan Allah Bapa dengan inisiatifnya memberikan exaltation, memberikan peninggian, memberikan pujian terhadap anak Allah pada Yesus Kristus yang sudah menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan pelayanannya yang sempurna kepada manusia dengan lahir ke dalam dunia, mati di kayu salib dan bangkit bagi kita semua.
Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya dan anak saya itu butuh memakai jasa Uber gitu ya, untuk pergi ke suatu tempat. Waktu itu anak saya masih kecil banget, umur 2 atau 3 tahun gitu ya. Di Brisbane itu saya juga jarang-jarang dapat pakai mobil Uber gitu. Dan juga jarang-jarang ada mobil Uber listrik gitu ya. Dan pada hari itu padahal saya pesan mobil biasa aja, kan bisa pilih tuh mau mobil yang biasa atau mobil yang dari Uber X apa Comfort atau apa gitu ya. Saya pilih yang biasa aja gitu. Tapi yang datang taunya mobil apa? Mobil Tesla gitu. Tesla warnanya putih ya, kayak gitu tuh, kayak di picture itu. Saya bilang ke anak saya, "Wih, dijemputnya pakai Tesla nih," aku bilang gitu kan. Pakai mobil bagus nih gitu. Terus masuklah kami ke dalam mobil itu. Mobilnya masih baru, masih bersih gitu ya. Tapi dalam perjalanannya gitu ya, anak saya terlihat tidak nyaman. Ia mulai gelisah, terus enek gitu ya, dan tiba-tiba muntah cukup banyak. Wuh, gitu. Di mobil Tesla di belakang gitu kan. Waduh, mobil mahal gitu kan ya. Terus dimuntahin sama anak saya lagi gitu. Untung saya bawa jaket gitu, jadi saya muntahnya langsung saya taruh sini gitu. Jadi ya baunya cukup menyengat gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang membuat anak saya muntah gitu. Walaupun mobilnya gitu ya baru dan mobilnya masih bersih gitu. Tapi dari awal tuh saya masuk ke mobil itu saya udah curiga gitu, ada yang aneh. Anehnya karena mobilnya itu baunya sangat kuat gitu ya, dari parfum dari supir Uber itu. Jadi saya sendiri pun yang masuk waktu itu juga enak gitu kan, apalagi anak saya. Jadi sampai tujuan saya minta maaf karena muntah anak saya, dan wangi parfumnya itu yang harusnya kuat gitu ya, berubah jadi bau muntahan gitu ya. Dan tahulah bau muntahan susu itu seperti apa, cukup bau begitu kan, menyengat. Ya, dari kisah ini saya belajar gitu ya, bahwa kita harus mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Mungkin bagi driver itu parfum itu baik untuk kepentingan dirinya, supaya dia kelihatan bersih, dia kelihatan wangi gitu ya. Tapi karena parfum yang kuat gitu ya, dia tidak bisa memberikan pengalaman perjalanan yang lancar dan menyenangkan bagi customer gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang perantau dari Indonesia ke Australia di Sydney ini, sebagian kita banyak yang jauh dari keluarga, dan gereja menjadi keluarga kita, di mana kita dapat saling mengasihi, kita dapat saling melayani satu sama lain. Jika masing-masing kita mau memperhatikan kepentingan orang lain, itu menuntun kepada kesatuan gereja. Jika masing-masing kita mau berkata, kebutuhanmu ada di atas kebutuhanku, dan kebutuhanmu lebih penting daripada kebutuhanku, pasti sesuatu yang indah, sesuatu yang ajaib itu akan terjadi. Sebuah komunitas di mana semua orang menunjukkan ketaatannya kepada firman Tuhan dengan hidup saling melayani. Di ayat kedua, Paulus berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sukacita terbesar setiap hamba Tuhan itu yang benar gitu ya. Seluruh hamba Tuhan di IPC ini juga akan sangat bahagia kalau ada kesatuan, kalau ada pertumbuhan jemaat. Sukacita hamba Tuhan yang benar bukan karena besarnya uang persembahan, bukan karena besarnya uang perpuluhan atau hal materi lainnya, tapi melihat jemaat mau kita semua meneladani Kristus dan menjadi serupa dengannya. Memiliki komitmen untuk menjadi komunitas yang meneladani Kristus. Kita mau berkomitmen untuk menjadi pribadi yang meneladani Kristus. Kita butuh satu sama lain. Hidup kita ada untuk kita saling melayani satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menyampaikan testimoni mengenai hidup mama saya. Jadi sudah hampir 2 bulan yang lalu, mama saya baru saja dipanggil oleh Tuhan. Saya rasa sebagian jemaat di sini pernah bertemu dengan mama saya waktu pernikahan di Sydney sama dengan Alvita gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh jemaat IPC yang sudah memberikan dukungan doa dan juga support kepada kami selama masa kedukaan.
Jadi sekitar 2 minggu sebelum beliau berpulang, mama saya secara tiba-tiba tidak dapat bergerak dan didiagnosa mengalami pendarahan di batang otak atau stroke gitu ya. Usianya masih cukup muda sebenarnya, 66 tahun. Jadi hari demi hari keadaannya itu semakin memburuk. Menerima kabar itu pun saya pun terkejut gitu ya. Saya memang ada rencana tahun ini untuk berkunjung ke Jakarta. Tapi Tuhan berkata lain. Setelah beberapa hari mama di rumah sakit, koko saya telepon saya gitu ya untuk pulang, untuk mama kelihatannya keadaannya semakin tidak membaik. Jadi saya diberi kesempatan untuk pulang dan bertemu dengan mama. Walaupun keadaan mama pada saat itu udah sangat kritis gitu ya, udah nggak mampu bergerak, bisa cuman tiduran aja gitu ya, hanya bisa respon lewat kedipan mata di ruangan ICU juga gitu ya. Tapi saya bersyukur, saya lega, saya dapat bertemu dengan mama di masa akhirnya dan bisa meluangkan waktu bersama dengan Mi. Jadi singkat cerita, sesampai saya di Brisbane gitu ya, di hari yang sama juga tuh, mama akhirnya berpulang. Jadi saya sampai di Brisbane paginya, mama saya juga dipanggil oleh Tuhan. Kami keluarga juga nggak menyangka begitu ya, akan secepat itu dipanggil oleh Tuhan. Besoknya gitu, saya langsung terbang lagi ke Jakarta untuk mengikuti segala upacara kedukaan. Bapak Ibu Saudara, semasa hidupnya, mama itu orang yang sederhana banget gitu ya. Mama itu suka naik motor, jadi kemana-mana tuh dia suka naik motor belanja, atau kalau mau belanja pasarnya dekat itu biasa jalan kaki begitu. Dan bukan itu aja, bukan sederhananya aja, tapi mama itu adalah taat, mama setia dalam mengikuti Tuhan. Tentu dia punya masa jatuh bangunnya dalam mengikuti Kristus, tapi ia memberi hidupnya untuk Tuhan dan melayani orang lain. Saya ingat penjaga sapam, penjaga ruangan di rumah duka itu berkata, "Pak, selama saya di sini saya nggak pernah mengalami rumah duka seramai ini," katanya, selama dia jaga gitu ya. Baru kali ini saya ngelihat begini. Ibu pasti orang yang baik ya, gitu. Ya, mama papa itu suka masak gitu ya dan mengundang orang lain ke rumah. Jadi kalau Pak Joni Ibu Lilan kalau lagi berkunjung ke Jakarta suka mampir ke rumah orang tua saya atau besannya gitu ya. Jadi suka dimasakin ikan tim lah, masakin soto lah, masakin rawon lah, tahu tempe goreng gitu ya, jengkol balado, urap kalau Bapak Ibu Saudara tahu. Dan teman-teman dekat mama selalu mengatakan kalau mama itu dalam testimoninya, mama itu nggak mau membuat orang lain itu susah. Mama selalu cari cara supaya bisa melayani mereka dan meringankan beban mereka. Bagi saya sebagai seorang anak gitu ya, saya belajar bahwa hidup mama itu berbicara hidup yang penuh kesabaran, tidak egois dan rela melayani orang lain. Mama menunjukkan hidup yang meneladani Kristus dengan melayani orang lain. Karena mama, keluarga kami itu dapat mengenal Tuhan gitu ya. Ia yang bawa kami semua itu ke sekolah minggu pada waktu itu. Dia naik motor. Kan saya 4 bersaudara. Jadi biasanya yang besar itu sudah bawa kendaraan sendiri. Jadi yang kedua, 3 dan saya yang terakhir 4 ini naik motor sama-sama mama. Padahal nggak boleh ya naik satu motor isinya 4 orang gitu ya. Tapi dibawa ke gereja karena dekat cuma 5 menit gitu kan. Walaupun dekat juga nggak boleh sebenarnya ya. Tapi karena keadaan jadi harus membawa ke sekolah minggu gitu ya. Tapi lebih daripada itu ada kerinduan mama untuk membawa kami ke sekolah minggu dan bisa mengenal Tuhan. Dan ya banyak orang yang telah disentuh hatinya oleh kebaikan, oleh kasih, oleh pelayanan mama di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan mama itu telah menjadi terang dan teladan bagi keluarga besar dan juga teman-teman. Ya Bapak Ibu Saudara, kita semua bukan manusia sempurna. Selama kita masih hidup di dalam dunia, tentu akan ada jatuh dan bangun di dalam meneladani Kristus. Meneladani Kristus tidak berbicara tentang kesempurnaan, tetapi pertumbuhan. Meneladani Kristus bukan berarti kita menjadi orang yang sempurna, tapi menjadi orang yang di dalam proses bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Di dalam mempersiapkan khotbah ini saya juga coba
menyempatkan diri melihat website dari IPC, dan di sana saya melihat ada visi dan misi dari gereja IPC gitu ya. Dan visi 2022 sampai dengan 2025 membangun gereja yang sehat, yang terdiri dari pemimpin, kelompok kecil, dan murid Kristus yang dewasa untuk melipat gandakan murid lewat penginjilan. Misinya menjadi murid Yesus yang Kristus ubahkan untuk berdampak bagi dunia dan melipat gandakan murid baginya. Kalau Bapak Ibu Saudara datang sebelum waktu ibadah, itu ada slide-nya ya biasanya ya, mengenai visi misi dan juga nilai-nilai dari IPC. Ya, senada dengan apa yang tertuang dalam visi dan misi IPC, mulai perenungan firman Tuhan hari ini saya mengajak kita semua untuk berkomitmen untuk menjadi murid Kristus yang dewasa. Murid yang meneladani sang guru, Kristus yang rendah hati dan melayani satu sama lain. Dengan kita menjadi murid yang meneladani Kristus, saya yakin gereja Tuhan di tempat ini, gereja IPC menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang sehat, menjadi gereja yang utuh. Dan gereja yang demikian akan menjadi gereja yang menyatakan kasih dan kemuliaan Kristus. Gereja yang memberikan dampak bagi dunia dan bisa melipat gandakan murid Kristus. Amin. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk menutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami di tempat ini. Teladan-Mu membuat kami kagum karena Engkau adalah Tuhan yang memberikan hidup-Mu bagi kami. Kami ingin meneladani Engkau ya Tuhan. Kami ingin memiliki rendah hati seperti Engkau. Kami juga mau melayani seperti Engkau. Ajak kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus itu menolong setiap kami di tempat ini untuk memiliki kerendah hatian seperti Engkau dan melayani seperti Engkau. Dan bila gereja-Mu di tempat ini semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin sehat, dan semakin utuh, dan kehadirannya bisa membawa banyak orang mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah